lagi di pelajaran melalui video ya. Oke anak-anak semua, selamat pagi. Hari ini kalian berada di rumah tapi berada di sekolah, nggak apa-apa ya, kita belajar dari rumah. Ibu berada di sini biar kalian tetap rindu dengan sekolah ya. Oke, pada hari ini kita masuk ke pelajaran yang pertama untuk IPA di kelas 6, yaitu tentang perkembangbiakan generatif tumbuhan ya. Ciri dari salah satu ya makhluk hidup ya, memiliki ciri yang paling amat penting dalam siklus kehidupan ya. Salah satunya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya dia memperbanyak diri atau lebih dikenal dengan kata menghasilkan hidup-hidup baru, mempunyai keturunan. Nah, itu dia arti dari berkembang biak. Maka semua makhluk hidup pasti berkembang biak ya. Bukan cuma hewan ataupun manusia ya, tapi salah satu makhluk hidup yang juga berkembang biak adalah tumbuhan. Nah, uniknya tumbuhan itu mempunyai dua cara untuk berkembang biak. Caranya ada yang secara vegetatif, ada yang secara generatif. Nah, untuk artinya perkembangbiakan generatif itu artinya dia secara kawin. Sedangkan kalau yang vegetatif itu secara tidak kawin. Nah, pada hari ini video pembelajaran yang kita akan pelajari bersama adalah tentang perkembangbiakan secara generatif, yang artinya perkembangbiakan secara kawin ya. Generatif atau secara kawin itu artinya ada pertemuan atau peleburan antara dua sel kelamin, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tumbuhan juga punya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina ya. Untuk perkembangbiakan secara generatif ya, kalau dia sel kelamin betina itu dikenal dengan kata atau dengan bahasa putik ya. Sedangkan untuk sel kelamin jantan itu dikenal dengan benang sari atau serbuk sari. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat dari gambar yang tersedia di buku kalian, itu halaman 4. Coba sekarang ambil bukunya dulu dan mari kita buka halaman 4 bukunya. Ayo semua bangun, ambil bukunya ya. Oke, sudah ambil buku? Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah, jangan lupa buku catatan harus dibawa ya, untuk mencatat hal-hal yang penting. Oke, mari kita lanjutkan. Setelah kita sudah buka buku semua, mari kita lanjutkan. Nah, kalau dia sel kelamin jantan tadi disebut dengan sel kelamin betina disebut dengan sip, mantap. Nah, serbuk sari dan putik ini akan bertemu ya, sehingga terjadinya peleburan hingga nanti baru terdapat individu baru ya. Nah, secara untuk lengkapnya, untuk lebih jelasnya, untuk membedakan yang mana putik, yang mana sih benang sari, bisa kita lihat sebuah gambar. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Nah, ini bisa dikatakan dia sebagai bunga lengkap ya, di mana bunga lengkap itu artinya dia mempunyai putik dan juga punya benang sari. Kalau kalian mau lihat di buku kalian juga terdapat di halaman 5. Di sana ada juga jelas ya gambarnya. Ini secara Ibu gambarkan ya. Nah, di sini perhatikan yang bagian putik inilah yang dikatakan dengan putik ya. Dia paling tinggi ya. Dia punya kepala putik, dia punya tangkai putik. Begitu juga dengan benang sari. Ini adalah benang sari yang berupa butiran-butiran hampir seperti salju ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Butiran-butiran inilah yang disebut dengan
benang sari. Dia juga punya tangkai benang sari. Ini bagian dari bunga lengkap itu harus punya putik, benang sari, mahkota, dan kelopak bunga dan juga tangkai. Ini dikatakan dia bunga lengkap karena mempunyai putik dan benang sari. Jadi kita bisa membedakan yang mana sel kelamin jantan dan mana sel kelamin betina. Ayo coba diingat lagi. Putik itu adalah bagian dari sel kelamin dan benang sari merupakan bagian dari sel kelamin. Oke, jangan lupa ya. Oke, tadi sudah tahu mana bagian benang sari, mana bagian putik. Nah, jika kita sudah tahu itu, maka kita belajar tentang tahap atau proses dari perkembangbiakan generatif tersebut ya. Nah, kalau untuk tumbuhan itu ada dua tahapnya. Tahapnya adalah yang pertama adalah penyerbukan, yang kedua adalah pembuahan. Pada proses penyerbukan itu artinya adalah jatuhnya benang sari ke bagian putik, artinya jatuhnya sel kelamin jantan ke sel kelamin betina pada tumbuhan. Itu dinyatakan sebagai penyerbukan. Nah, setelah itu baru terjadi yang namanya pembuahan. Artinya pembuahan adalah peleburan atau bersatunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Untuk jatuhnya atau proses penyerbukan dan pembuahan ini ya, pada proses penyerbukan itu ada 4 macam prosesnya ya. Jadi tidak langsung terjadi begitu saja, tidak ya. Ada 4 jenis atau 4 macam dari penyerbukan yang terdapat pada tumbuhan secara generatif. Ya, penyerbukan yang pertama adalah penyerbukan sendiri, ya. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang, dan yang keempat adalah penyerbukan bastar. Untuk lebih lanjutnya, dalam setiap penyerbukan itu akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Pada hari ini kita cukup sampai di sini, yaitu mengenal tentang perkembangbiakan secara generatif untuk pada tumbuhan. Ya. Pada video berikutnya kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan dan juga perkembangbiakan secara vegetatif pada tumbuhan. Itu akan kita terima atau kita pelajari pada video pembelajaran berikutnya. Jadi jangan pernah lelah walaupun di rumah, ya. Tetap semangat buat belajar. Bapak, Ibu guru akan selalu mendukung dan membuat kamu menyukai dalam belajar. Oke, jangan lupa Ibu punya satu tugas halaman 12 ya untuk latihan di rumah. Coba dari apa yang kita pelajari tadi, apa sih yang bisa kamu pahami? Coba buka bukunya halaman 12. Di sana ada ayo berlatih ya. Kerjakan nomor 2 dan nomor 3. Coba kamu lihat di sana ada sebuah gambar. Nanti kamu tunjukkan bagian-bagian dari bunga tersebut. Tadi sudah kita pelajari juga sebelumnya. Ya, jangan lupa untuk mengerjakan latihannya. Kita akan bertemu pada pertemuan berikutnya.